menari di antara chaos. Pertandingan Liverpool melawan Newcastle berjalan dengan intensitas tinggi. Mungkin laga ini sebenarnya sedang memperebutkan Alexander Isak. Maklum, sampai saat ini Alexander Isak masih menolak latihan agar bisa pindah ke Liverpool. 6 kartu kuning dan 1 kartu merah mewarnai laga. Dan itu menggambarkan seintens dan sekeras apa laga tadi malam. Liverpool turun dengan formasi 4-2-3-1. Ini sudah menjadi formasi kunci sejak musim lalu. Sedangkan Eddie Howe menurunkan formasi 4-3-3. Liverpool gagal melakukan hal yang biasa mereka lakukan, yaitu menekan di zona 14. Ini adalah andalan Liverpool musim lalu. Gelandang serang baru mereka, Florian Wirtz, hanya mendapatkan sedikit umpan di wilayah itu. Dari heatmap juga menunjukkan bahwa zona 14 Newcastle tidak berhasil diekspos oleh Liverpool. Eddie Howe sejak musim lalu mengandalkan duel udara di lini tengah. Tujuannya untuk memenangkan bola kedua. Dan ketika bola itu berhasil direbut, keadaan langsung berbahaya bagi Liverpool. Mereka tidak segan-segan melakukan duel lawan satu di udara. Cara ini membuat Newcastle dengan mudah mengeliminasi pressing dari Liverpool. Karena dengan direct football, pressing Liverpool tidak bisa berjalan dengan baik. Ditambah Joelinton, Tonali, dan Bruno Guimaraes siap duel di tengah lapangan. Walau pressingnya berhasil dimatikan, tapi senjata utama Liverpool adalah bermain di antara chaos. Dan itu yang terjadi pada gol pertama. Seperti gaya PSG, ketika throw in di wilayah lawan, para pemain Liverpool akan melakukan pressing ketat. Bola berhasil direbut. Di sini Curtis Jones akan langsung merangsak ke kotak penalti. 4 pemain Newcastle berusaha menghentikannya, membuat garis pertahanannya turun ke bawah. Keadaan berbahaya bagi pertahanan Newcastle karena 4 pemain Liverpool sudah berdiri bebas di lini kedua. Dan ketika bola diumpan ke Ryan Gravenberch, Wirtz bergerak menjadi decoy menuju ruang kosong di belakang bek. Dengan cerdasnya, Ryan menendang ke tiang dekat dan boom, Liverpool unggul 1-0. Bencana bagi Newcastle terjadi pada menit 45 karena Gordon melakukan pelanggaran keras pada Van Dijk dan mendapatkan kartu merah langsung. Setelah kartu merah, Newcastle bermain hati-hati karena penyerangan bergantung pada Barnes dan Elanga. Mereka tidak melakukan pressing agresif dan lebih menunggu. Sial bagi Newcastle terjadi pada menit babak kedua. Niat awal ingin membalas gol dengan cepat, tapi berhasil dipatahkan oleh para pemain Liverpool. Keadaan berbahaya karena 3 lawan 3. Ketika sampai di kotak penalti, Ekitike mengumpan pada Gakpo. Tapi sayang, tendangannya berhasil diblok dengan 4 pemain. Bola kembali jatuh ke kaki Gakpo. Tapi kali ini dia lebih memilih umpan pada Ekitike. Tanpa ragu, Ekitike menendang bola ke sisi kanan gawang Pope. Dan boom, Liverpool unggul 2-0. Walau Newcastle bermain dengan 10 orang, mereka berhasil mencuri gol pada menit 56. Diawali oleh throw-in yang panjang, tetapi berhasil dipatahkan. Di sini Ekitike melepaskan penjagaan pada Bruno Guimaraes, sehingga bisa bergerak bebas. Ditambah penjagaan dari Kerkes yang error karena membelakangi Bruno. Umpan crossing dari Livramento berhasil disambar Bruno. Dan boom, kedudukan menjadi 2-1. Atmosfer permainan langsung meningkat. Newcastle seolah mendapatkan angin segar. Dan itu memicu gol kedua. Pada menit 88, diawali tendangan bebas yang diambil oleh sang kiper. Dia melakukan umpan panjang. Seperti yang dibilang tadi, Newcastle itu mengincar bola kedua daripada memenangkan duel. Dan di sini terjadi.
Osula berhasil menyambar tendangan bebas yang memantul. Dan boom, kedudukan menjadi 2-2. St. James Park bergemuruh merayakan gol itu. Setelah kebobolan, Liverpool menunjukkan mental mereka yang memang mental juara. Faham Newcastle memperkuat lini tengah mereka agar tidak terekspos, Liverpool mengubah cara mainnya dan mengandalkan kelebaran lapangan. Ditambah Liverpool sudah memahami Newcastle melakukan pressing mengandalkan overload, dan itu bisa dilihat menjelang akhir pertandingan. Sayap-sayap Liverpool diinstruksikan untuk bermain melebar. Dan ketika pressing agresif dari Newcastle berhasil dieliminasi, keadaan langsung berubah menjadi 4 lawan 3. Bola berada di Muhammad Salah. Dilanjutkan umpan ke tengah. Sobo melakukan gerakan tipuan dan membuat Rio Gumoha berdiri bebas menendang bola. Dan boom, Liverpool unggul 3-2. Rio Gumoha menjadi pahlawan pada pertandingan ini. Usianya baru 16 tahun dan dia baru 2024 kemarin didatangkan dari Chelsea. Liverpool telah mengoleksi 2 kemenangan dan berada di posisi 3 klasmen, di bawah Arsenal dan Tottenham. Bisa dikatakan pertandingan ini adalah pertandingan paling seru di awal musim ini.